Tapi saya pikir Nusron ini nggak boleh kita biarkan sendirian ya, karena oligarki, rezim Jokowi yang sampai sekarang masih bercokol di pemerintahan Prabowo. Dan jangan lupa internal Golkar sendiri, karena Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia kan termasuk apa yang disebut oleh para netizen ini sebagai ternak Mulyono. Saya menginginkan Nusron tumbuh terus sebagai seseorang yang jadi whistleblower dari dalam istana, atau seorang yang menjadi parameter bahwa ada upaya untuk membongkar kembali kejahatan di masa lalu. Dan kapasitas Nusron pasti terandak karena dia aktivis yang lincah itu, dan bahkan seringkali terlalu lincah sehingga seringkali hampir terpleset. Tetapi satu hal yang bagus hari-hari ini, Nusron membaca opini publik tuh. Dia bukan menjadikan politik itu sebagai public relation buat diri dia sendiri, tapi dia membaca opini publik bahwa publik menghendaki dimulainya satu era keterbukaan, dimulainya era untuk mengevaluasi semua yang salah di masa lalu. Dan masa lalu yang paling dekat tentu masa lalu Pak Jokowi. Jadi kemungkinan itu bisa kita proyeksikan Nusron akan jadi seseorang atau sosok yang akan diingat oleh publik ke 2029. Tentu Nusron juga diam-diam dia punya semacam ya tabungan strategi ke 2029. Itu bagus saja sebagai, karena dia adalah sudah menjadi tokoh Golkar. Jadi kita mau Nusron menjadi jembatan baru untuk menghubungkan antara politik nilai yang dianut oleh mahasiswa LSM, masyarakat sipil. Politik nilai artinya politik yang mengarahkan kehidupan ke depan itu berdasarkan etika, berdasarkan kepastian hukum, berdasarkan tertib administrasi. Itu semua kita sebut sebagai politik nilai itu. Bukan politik yang sifatnya tukar tambah. Jadi Nusron harusnya jadi proponen dari politik nilai baru tuh. Kalaupun itu kita paksakan pada dia, tentu tetap dengan batas bahwa Nusron itu adalah bagian dari kepentingan Golkar. Golkar ada di dalam tim plus, tetapi selalu ada subjektivisme pada seseorang untuk menghasilkan distingsi atau alat pembeda dengan menteri-menteri yang lain. Kita lihat Pak AHY bahkan dalam soal urusan pertanahan ini, regulasi tanah itu tidak datang ke publik atas kepentingan publik, tapi dia mengerti ada problem publik. Namun dalam relasi dalam komunikasi politik yang diutus adalah staf khususnya atau orang yang diminta untuk menerangkan pada publik, yaitu Saudara Saki Harsaki ya, yang juga saya kenal baik sebagai orang Demokrat yang punya wawasan, tapi juga memulai aktivitasnya dari sisi politik yang dulunya berlawanan dengan Jokowi. Kan kita tahu anak-anak muda Demokrat ini suara kader Demokrat selalu begitu. Itu sifatnya dulu adalah berupaya untuk menghalangi perluasan kekuasaan Pak Jokowi. Jadi kita bayangkan misalnya Nusron yang datang dari dalam Golkar mengambil posisi frontal, sementara Demokrat masih di dalam posisi untuk mengedit public relationnya. Jadi saya kira itu semacam perbandingan bagaimana Nusron bisa muncul atau bisa kita inginkan kemunculannya terus menerus, supaya soal-soal yang masih diendapkan tetapi sudah diketahui masih diendapkan oleh pemerintah maksudnya, tapi sudah diketahui oleh netizen, itu dibuka aja sebagai problem yang harusnya dikaitkan dengan masalah yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi sebelumnya.